Halo teman-teman, jumpa kembali dengan Wallace Trader Channel. Pertama-tama saya ucapkan selamat Natal buat teman-teman yang merayakan. Sudah cukup lama ya, saya tidak upload video mengenai strategi trading karena saya sedang mempelajari dunia kripto. Nanti saya akan coba sharingkan apa yang sudah saya pelajari ke teman-teman ya. Jadi teman-teman harap stay tune dalam channel Wallace Trader, subscribe dan aktifkan loncengnya supaya tidak tertinggal update-updatean dari Wallace Trader Channel. Oke, kali ini saya akan men-sharingkan mengenai strategi fast trading hipertensi, tentunya menggunakan bot HQ saham IDX. Sebenarnya strategi ini tidak hanya untuk fast trading, bisa juga untuk day trading ataupun swing trading beberapa hari ya teman-teman. Nah, seperti apa strategi fast trading hipertensi ini? Sebelumnya, teman-teman harap membaca dulu disclaimer dan peringatan ini ya, teman-teman. Strategi hipertensi diperkenalkan oleh Fufu Fritania yang tulisannya bisa teman-teman baca di channel Resume Chat HQ Saham IDX. Strategi ini menggunakan 3 indikator teknikal, yaitu momentum untuk periode 14 hari, Elder Impulse System, dan Balance of Power. Saya akan jelaskan satu-satu ya indikatornya. Yang pertama momentum. Indikator momentum ini adalah indikator teknikal jenis osilator tertua yang dibuat dari kalkulasi sederhana dengan mengukur selisih harga close atau penutupan hari ini dibandingkan dengan harga close beberapa hari sebelumnya. Selain memberikan informasi selisih harga pasar, indikator ini membuat trader juga mampu mengetahui kekuatan tren yang ada. Pergerakan harga pasar yang selalu naik turun tidak menentu dapat diatasi dengan indikator momentum sebagai penunjuk sinyal tren apa yang sedang terjadi. Penggunaan indikator momentum ini yang pertama adalah untuk trend following indikator, di mana level 100 digunakan sebagai acuan untuk menentukan tren. Jika garis kurvanya itu memotong level 100 dari atas ke bawah, maka pergerakan harga akan cenderung bearish atau downtrend atau turun ya teman-teman. Jika angkanya memotong garis kurva 100 dari bawah ke atas, maka pergerakan harganya akan cenderung bullish atau naik ya. Lalu yang kedua, bisa digunakan juga untuk divergence signal. Indikator momentum ini juga bisa dimanfaatkan mengenali divergensi bullish dan bearish. Saat ada momentum divergensi bearish, trader perlu bersiap untuk melakukan posisi sell atau jual. Sementara jika dihadapkan dengan divergensi bullish, yang perlu dilakukan adalah melakukan posisi buy atau beli. Ini chart indikator momentum dengan menggunakan bot HQ saham IDX ya teman-teman. Kita lihat di sini angka terakhirnya, jadi indikator garis terakhir ini di 205, di atas 100. Hanya saja ininya menurun ya. Nah, divergensi bearish ini keadaan yang menunjukkan pembalikan arah tren dari bullish ke bearish, di mana pergerakan harganya ini menunjukkan level high yang lebih tinggi dari sebelumnya atau higher high. Seperti ini teman-teman. Ya. Jadi muncul tingkat harga tertinggi yang baru ya, higher high dibandingkan sebelumnya. Kemudian kita lihat di sini indikator momentumnya menunjukkan level high yang lebih rendah dari level high sebelumnya. Seperti ini teman-teman, lower high. Nah, ini yang dinamakan
divergensi bearish, sehingga ada kemungkinan besar akan terjadi penurunan harga setelahnya. Elder Impulse System atau ACE ditemukan oleh Alexander Elder. Sistemnya terdiri dari dua indikator, satu mengikuti tren dan satu lagi mengukur momentum. Elder Impulse System ini dibangun berdasarkan dua indikator ya. Yang pertama adalah Exponential Moving Average selama 13 hari yang dapat membantu menentukan tren. Kemudian yang kedua adalah MACD histogram. Indikator ini mengukur momentum dari tren. Kombinasi dari keduanya dapat memberikan sinyal untuk masuk trading. Indikator ACE ini digambarkan dalam warna bar atau histogram hijau kalau menandakan dominasi bulls atau harga yang naik ya teman-teman, di mana periode EMA 13 saat ini lebih besar dari EMA 13 sebelumnya, dan MACD histogram saat ini lebih besar dari MACD histogram periode sebelumnya. Sedangkan merah terjadi kondisi sebaliknya, dominasi bearish, di mana EMA 13 itu lebih kecil dari EMA 13 sebelumnya, dan MACD histogram lebih kecil dari MACD histogram periode sebelumnya. Nah, kalau warna biru ini menandakan kekuatan bulls dan bearish yang berimbang. Di sini trader bisa mengambil posisi beli saat histogram berwarna hijau. Nah, untuk jelasnya kita bisa lihat di dalam chartnya. Ini chart dari ACE ya, teman-teman. Teman-teman bisa ketikkan kodenya di sini, I38. Nah, kita lihat di sini. Ini histogramnya merah, berarti menunjukkan kondisi bearish. Kita lihat di sini candlenya cenderung merah dan menurun ya teman-teman. Kemudian di sini kita lihat histogramnya hijau menunjukkan kondisi bullish. Kita lihat kecenderungannya candlenya hijau dan naik. Lalu yang biru sideways ini. Jadi kondisi bearish bullishnya seimbang, sehingga cenderungannya itu mendatar pergerakan candlenya. Yang ketiga adalah balance of power. Balance of power indikator dikembangkan oleh Igor Lifson. Indikator ini mengukur keseimbangan antara kekuatan pasar pembeli dan penjual pada waktu tertentu, sehingga dapat membantu trader menentukan sentimen pasar yang berlaku saat ini. Trader dapat menggunakan indikator ini untuk identifikasi arah tren, lalu identifikasi kondisi jenuh beli dan jenuh jual. Cara membaca indikatornya sebagai berikut. Ketika histogram sinyal berwarna hijau atau di atas 0, ini berarti sentimen pasarnya bullish. Ketika histogram sinyalnya berwarna merah atau di bawah garis 0, ini sentimen pasar bearish. Penggunaan indikator balance of power sebagai berikut. Pertama adalah trader dapat mengambil posisi beli jika histogram berubah dari merah menjadi hijau. Yang kedua, trader masih dapat mengambil posisi beli atau top up jika terjadi konvergensi antara candle harga dengan balance of power-nya atau trennya searah. Yang ketiga adalah trader harus waspada untuk mengambil posisi jual jika terjadi divergensi bearish antara candle harga dengan balance of power. Trennya itu tidak searah ya. Nah, kita lihat di sini contohnya. Ini chart balance of power. Teman-teman bisa ketikkan dengan kode perintahnya I52 ya. Nah, ini teman-teman mesti perhatikan ya. Tidak semua perubahan histogram dari merah ke hijau ini akan diikuti dengan kenaikan harga. Sehingga harus dikombinasikan dengan indikator lainnya. Kita lihat di sini ya, teman-teman. Ini kan ada perubahan histogram ya dari merah ke hijau. Tapi hanya beberapa saja yang
lihat ini berhasil ya. Artinya diikuti dengan kenaikan harga, sedangkan yang lainnya tidak. Oleh karena itu, teman-teman harus kombinasikan dengan indikator lainnya. Nah, sedangkan untuk kondisi konvergen, ini masih memungkinkan kenaikan harga. Misalnya kita lihat di sini titiknya ya. Pada saat kondisi di sini, harga sudah naik 3 hari nih. Nah, kita kadang-kadang suka bertanya ya, apakah ini masih bisa naik lagi atau akan turun ya? Nah, ini kita bisa lihat teman-teman. Ini membentuk higher high ya, titik tertinggi yang lebih tinggi dari sebelumnya. Kemudian kita lihat juga di sini histogramnya juga bentuk sama teman-teman, membentuk higher high. Berarti ini masih bisa searah dan ada kemungkinan masih bisa naik. Nah, bagaimana kalau kondisi bearish divergent yang mengindikasikan penurunan harga? Pada saat titik di sini kita lihat ini trennya kan masih ada higher high ya pada kondisi candle ini. Tapi kalau kita lihat di sini divergennya jadi higher low. Nah, ini kita bisa pertimbangkan untuk siap-siap untuk jual atau kita jangan masuk. Seperti itu teman-teman. Nah, dari ketiga indikator yang tadi saya jelaskan, ini adalah gabungan dari ketiganya, dinamakan strategi hipertensi. Ini diperkenalkan oleh buku Britania yang teman-teman bisa baca tulisannya di resume chat HQ saham IDX ya. Nah, strategi hipertensi ini digunakan untuk fast trading ya teman-teman, di mana target profitnya itu 2-5% saja. Ya, bisa juga sih ini digunakan untuk swing trading. Jadi nanti kita tinggal lihat saja kondisi candlenya ya teman-teman. Lalu cut loss-nya di minus 2%. Indikator ini menggunakan momentum ya dengan kode I19 periode 14. Kemudian Elder Impulse System dengan kode I38 dan Balance of Power dengan kode I52. Nanti teman-teman ketikkan saja di botnya untuk chartnya ya, /C kode saham I19.14, I38 dan I52. Rulesnya kita akan beli kalau garis momentumnya itu di atas 100 atau di atas 0. Ya, seperti ini teman-teman. Lalu balance of power-nya lebih besar dari 0 atau bar terbarunya ya, histogram terbarunya lebih besar dari histogram sebelumnya. Lalu Elder Impulse System-nya tidak merah. Jadi bisa biru atau hijau ya, teman-teman. Nah, seperti ini, teman-teman. Pada kondisi di sini terlihat bahwa momentumnya itu di atas 0. Ya. Kemudian kita lihat ace-nya itu hijau dan balance of power-nya itu berubah ya. Atau lebih tinggi dari histogram sebelumnya. Ini di atas 0. Ini kita bisa beli pada sore hari ya, menjelang penutupan bursa atau besoknya. Lalu kita bisa take profit di sini karena sudah mencapai 2 atau 5%. Kurang lebih seperti itu ya, teman-teman. Jadi ini bisa fast trading, day trading ataupun swing beberapa hari. Kemudian contoh berikutnya lagi adalah ini momentum di atas 100 nih teman-teman. Kemudian kita lihat ace-nya berubah jadi hijau dan balance of power-nya juga di atas 0. Ya. Kalau kita beli di sini, maka kita akan ambil target profitnya di sini kurang lebih. Atau kalau sudah tercapai 2-5% ya teman-teman. Kalau 2% mungkin jadi keesokan harinya sudah bisa masuk, sudah bisa dijual. Seandainya kalau kita HK di sore hari di sini ya. Seperti itu teman-teman. Nah, screeningnya teman-teman bisa memakai kode skor ACE Kompas 100 atau LQ45, terserah teman-teman ya. Atau bisa juga dikomunikasikan dengan volume seperti ini, ACE Vol 26, rata-rata 26 harian.
Kalau teman-teman mau kombinasikan dengan skor lain silahkan saja ya. Misalnya dengan EMA 13 juga bisa. Nah ini contoh analisanya. Saya kasih tambahan dengan EMA 13. Kita lihat saham Adaro. Momentum di atas 100 dengan trend sideways ya. Seperti ini teman-teman. Angkanya 310. Lalu histogram ACE-nya berwarna hijau ya. Yang ketiga, balance of power-nya itu di atas 0. Dan yang keempat, candle-nya hijau setelah 2 hari merah dan berada di atas garis EMA 13-nya. Dan kelima, kita lihat volumenya juga lebih tinggi dari sebelumnya. Sehingga ini kita bisa pertimbangkan untuk masuk ya teman-teman. Nah di sini kita bisa lihat teman-teman kondisi idealnya ya, yang bisa memberikan kita potensi cuan maksimal. Di sini kita lihat balance of power-nya di atas 0 ya. Lalu dia baru menembus EMA 13-nya. ACE-nya hijau dan balance power-nya hijau, lebih tinggi dari histogram sebelumnya. Kita lihat kenaikan harganya teman-teman. Kalau kita swing beberapa hari ya. Ini juga sama. Di atas 0 ya. Potong dari atas, dari bawah ke atas. Kemudian candle-nya juga baru nembus EMA 13-nya. ACE-nya hijau. Balance of power-nya hijau. Ini kondisi-kondisi yang idealnya. Oke teman-teman, demikian sharing dari saya. Semoga bermanfaat dan bisa memberikan cuan maksimal buat teman-teman. Jangan lupa untuk dukung channel saya dengan subscribe, like, dan share video ini. Sampai jumpa.